Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tahu kita susah berdoa, sering lupanya, sering lewatnya. Gara-gara ditulis, insya Allah kita tetap. Kita bawa, aneh waktu punya utang banyak, aneh lipet, aneh bawa-bawa, ke masjid aneh bawa. Gue malu dilihat sama yang lain, gue tepak aja begini. Ya Allah, baca sendiri nih ya. Ini udah saya tulis di dalam. Amin. Iya serius. Dan saudara tahu, pertama-tama debut saya, karir saya dalam berdoa itu 4 lembar folio. Dan saudara tahu sudah dikabul Allah bertahun-tahun lamanya, 4-4-nya tuh halaman folio. Takbir. Asik ya. Atau ente rekam pakai voice note. Nanti tengah malam setelin, Allah denger ya gitu. Ustadz malah udahlah, sopan ama Allah itu. Dari video tadi kita lihat Yusuf Mansur tuh ya simpelnya makin gila gitu, atau makin gile kata orang Betawi, gile lo gitu kan. Kalau Benyamin Sueb lo bilang aji gile lo gitu. Nah Yusuf Mansur ya begitu. Jadi walaupun video tadi itu kayaknya seperti sudah lama itu, karena video-video baru sekarang ini nggak ada. Kenapa nggak ada? Yusuf Mansur itu sudah diboikot di mana-mana. Orang nggak mau undang dia ceramah. Kenapa orang nggak mau undang? Pertama masyarakat kita tuh makin pintar sudah gitu. Kemudian bahan Yusuf Mansur bahan itu aja, nggak ada bahan baru. Ya paling bahannya doa itu kan, orang nggak percaya. Kenapa? Nggak terbukti. Ini nggak pakai dalil-dalil, kalau pakai dalil orang, kalau saya ngingatin nih orang kan marah biasanya. Kalau yang diceritakan Yusuf Mansur itu terbukti, pasti orang marah ke kita, ya kan? Tapi ini nggak terbukti, ya, dalil mungkin untuk pelengkap. Gitu. Nggak terbukti. Contoh doa, ada tempel di sini, tempel di saku, Tuhan baca sendiri. Orang kan bilang pala lo gede. Tuhan suruh baca katanya kertas doanya tuh. Baca sendiri dah, kayak kita kesal gitu sama seorang, lu baca sendiri dah. Dia bilang ke Tuhan gitu, baca sendiri dah. Itu kalau dalam bahasa akidah, itu manusia kurang ajar kepada Allah. Tapi kalau kita paling bilang, pala lo gede, terbukti nggak gitu. Doa-doa lo kagak ada yang terbukti. Kalau doanya bisa terbukti, ini kan kok nyalek juga gitu. Minta aja ke Tuhan, dikasih kursi le Tuhan gitu kan. Minta sama Allah gitu. Nanti kalau mintanya ke tukang mebel dikasih kursi itu. Nih, coba lu bawa kursi ke rumah lo nih. Nah, ini seorang dia minta kursi ke DPR. Tapi kok pakai nyalek? Iya kan? Nah, jadi kalau dia bicara sekarang ini, karena di mata masyarakat sekarang ini, kalau orang Jakarta, gila tuh anak tuh gitu, bilang gitu. Kalau orang lagi pusing, sinting tuh orang. Penyebabnya utamanya adalah karena yang dia ceritakan itu tidak ada buktinya. Itu yang paling penting. Dia cerita-cerita doa. Mana buktinya? Tidak ada. Dia cerita apa lagi? Ceritanya dia setengah apa minta sama Allah, itu kan cerita. Masa Allah mengenalkan doanya sendiri, kalaupun ada gitu? Kemungkin. Karena itu kajian agama-agama seperti ini kalau di Malaysia, Dr. Mahathir, Perdana Menteri Malaysia itu bilang, inilah tipe ustadz yang membuat orang Melayu jadi bodoh. Nah, kalau di Indonesia, ialah tipe-tipe tokoh agama atau orang yang membahasakan bahasa agama yang membuat masyarakatnya menjadi bodoh. Nah, tapi alhamdulillah masyarakat kita sudah nggak percaya. Ini orang gila nih gitu. Gila dalam pengertian bahasa orang Betawi lah, gile. Kata Benyamin nih, aji gile lo gitu kan. Ini Mansur gile lo gitu, kira-kira gitulah. Udah gile. Jadi cerita apapun yang dia bahas
itu umumnya biasanya siaran ulangan. Karena tim yang memasuk ceritanya sudah bubar. Dulu kan dia timnya kan ada. Ada tim penulis cerita ya kan, kayak sinetron ini. Ada tim kreator, ada penulis naskah, ada sutradara, ada produser. Gitu. Nah, Yusuf Mansur ini telah merangkap produser sekaligus sebagai aktor. Aktornya dia, produser dia. Tapi tema cerita nggak ada pembaharuan. Mau dia perbaharui, dia telah berhadapan dengan selera pasar yang menolak. Di market sudah menolak dia. Ini mau kemana dia? Pasar tuh sudah menolak, pasar sudah mereject gitu. Mau pasang di mana juga nggak ada yang mau. Kenapa? Apapun sudut yang dia bahas itu, umumnya itu merugikan. Mau cerita bisnis, orang ikut dia itu menjadi korban. Jadi kalau nggak mau jadi korban ya, janganlah berhubungan dengan manusia seperti Jam'an Nur Khotik Mansur ini. Tapi kalau mau jadi korban, ya udah dengerin aja. Oh, lama terpedaya gitu. Jangan-jangan iya ya, mana tahu ya. Itu nanti jadi sasaran empuknya itu. Di cerita-ceritanya tidak terbukti, materi-materi doanya tidak ada pembaruan, tim kreatornya sudah bubar. Nggak ada yang mau jadi timnya lagi udah. Ada yang masih mau jadi lawyer dia, itu kan dibayar gitu. Kalau gratis mana ada yang mau lawyer dia, karena dia di mana-mana bermasalah. Di pengadilan nggak habis-habis itu kan. Hubungan pribadi dengan pribadi nggak selesai-selesai. Dia beli katanya Hotel City dengan yang pemilik aslinya itu belum selesai. Belum selesai gitu. Kalau nggak pernah tanya tuh Pak Sulhan gitu. Entah bagaimana itu nanti akhirnya itu. Karena dia belum bayar lunas. Cuma dengan liciknya dia, wah kan gitu. Dia bisa membuat perjanjian. Maka sekarang masih akan dibahas di meja hijau. Akan dibahas di pengadilan. Iya kan? Karena orang melihat proses pengadilan itu mungkin salah satu cara untuk mendapatkan keadilan. Jadi mana enggak ada ceritanya yang beres. Jadi walaupun dia cerita apa, dia doain orang itu enggak ada bukti. Contoh-contoh yang dia angkat itu adalah kreasi timnya dari dulu yang dia kembangkan sendiri. Begitu timnya bubar, dia kehabisan ide. Idenya habis. Jadi ya, di sisi materi yang nggak bisa dibuktikan, kemudian di sisi wawasan agama gitu. Wawasan agama lebih banyak lagi yang menolak. Di kiai-kiai selama ini merasa pakeuh gitu, nggak enakan. Sekarang berani tolak terang-terangan. Ya, kenapa? Karena wawasan agama yang dia bawa itu membuat Islam ini menjadi rusak. Membuat masyarakat menjadi sengsara gitu. Ini nggak kena ini gitu. Yang ketiga, dari segi fakta sekarang ini, Yusuf Mansur itu dianggap sebagai manusia virus yang harus dijauhi. Karena itu siapanya nggak berani mendekat dia. Dan yang terakhir, ini tim hoya-hoya lah ini ya. Itu paling mentertawakan dia. Kalau dia bicara, ketawain. Ini banyak ini yang bisa ketawain tim parodi ya. Ketawain aja dia terus-terusan gitu. Dia kampanye paling orang ketawain. Bawa sembako enggak gitu. Kalau enggak bawa sembako ya udah pulang aja sana. Kalau bawa sembako, alhamdulillah ini sebagian dari uang kita bisa dikembalikan. Gitu aja. Jadi inilah menghadapi manusia yang sudah gila dimabuk uang. Dia ingin mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, tidak peduli itu masyarakat akan rusak atau hancur, dia tidak peduli mau bagaimana berikutnya gitu. Yang penting dia mendapatkan uang. Jadi mudah-mudahan sikap yang ada sekarang ini itu dipertahankan terus
orang harus menolak berhubungan dengan Yusuf Mansur dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan dia. Bukan dia saja, juga anak perempuannya. Dia mau nawarin kripto, misalnya, jangan dibeli. Jangan dibeli. Dia mampu sendiri itu. Yusuf Mansur nawarin investasi, ya orang tawain aja, yang adanya belum selesai, mau nawarin yang baru gitu. Jadi dengan begitu, ya dia harus mendapat hukuman dari masyarakat, dan kita harus menghukum dia sebelum negara menjatuhkan hukuman. Jadi hukuman masyarakat itu biasanya lebih panjang dan harus lebih sadis, biar dia merasakan bagaimana sakitnya orang-orang yang dia rugikan selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.